Filsafat ekonomi Islam. Sebagai pijakan bersama, ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai ilmu yang mengkaji kegiatan manusia dalam menggunakan sumber produksi bagi menghasilkan barang dan jasa untuk dirinya dan untuk didistribusikan kepada orang lain dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam dengan harapan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam. Karenanya, ia merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek. Islam adalah sistem kehidupan atau way of life, di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang telah lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan telah menimbulkan diskusi panjang di kalangan ilmuwan, meskipun sejarah telah membuktikan bahwa hal ini adalah sebuah keniscayaan. Bagian awal dari bab ini menjelaskan posisi ekonomi Islam sebagai bagian integral dari agama Islam, termasuk ruang lingkup ekonomi Islam, karakter ekonomi Islam yang tidak mendikotomikan norma dan fakta, serta konsep rasionalitas akan menjadi bagian utama. Fikih muamalah ialah ilmu tentang hukum berbagai macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Islam. Dasar hukumnya sendiri berasal dari dalil-dalil seperti Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma'. Ruang lingkup fikih muamalah ini yaitu seluruh aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Fikih muamalah ini sangat penting bagi kehidupan umat manusia dan terbukti pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mampu menjalankan fikih muamalah ini dengan sempurna sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terciptalah kesejahteraan yang mana sempat menjadi pusat perhatian dunia. Dilihat dari segi aspeknya, muamalah terbagi menjadi dua jenis, yaitu muamalah adabiyah dan muamalah madiyah. Yang pertama ialah muamalah adabiyah, yakni mengatur tentang batasan-batasan yang boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan oleh manusia terhadap suatu benda yang berhubungan dengan adab maupun akhlak seperti kejujuran, kesopanan, menghargai sesama, saling meridhai, dengki, dendam, dan sebagainya yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam menjalankan dan mengelola suatu benda. Dan yang selanjutnya ialah muamalah madiyah. Muamalah madiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan objek muamalah maupun bendanya. Dalam muamalah madiyah ini menetapkan suatu aturan secara syara yang berkaitan dengan objek bendanya. Jadi, muamalah madiyah ini tentang suatu benda. Apakah benda ini halal, haram, atau subhat? Dan bagaimana jika benda tersebut menyebabkan kemaslahatan serta kemudaratan bagi manusia. Adapun ruang lingkup dari muamalah madiyah diantaranya adalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan hutang, mudharabah, mukhabarah, syirkah, dan masalah seperti bunga bank, kredit, asuransi, dan lain sebagainya. Akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, entitas. Adapun bidang-bidang akuntansi diantaranya adalah akuntansi keuangan, pemeriksaan akuntansi, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, peranggaran, akuntansi pemerintahan,
sistem akuntansi, serta akuntansi pendidikan. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris yaitu business, dari kata dasar busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Tujuan utama dari bisnis adalah untuk mendapatkan laba dengan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun beberapa tujuan bisnis adalah sebagai berikut. Pertama, untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Selanjutnya, untuk mengadakan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang dan untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Ekonomi mikro bisa didefinisikan sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang membahas aktivitas ekonomi dalam lingkup sempit. Contoh, ekonomi mikro bisa dilihat dari pengelolaan keuangan di sebuah perusahaan atau keuangan rumah tangga. Meskipun begitu, ekonomi mikro tidak selalu berkaitan dengan masalah finansial atau keuangan sebuah perusahaan ataupun kehidupan rumah tangga. Sedangkan ekonomi makro didefinisikan sebagai cabang pembahasan dalam ilmu ekonomi mengenai aktivitas ekonomi dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Contoh, ekonomi makro bisa dilihat dari angka-angka yang menunjukkan aktivitas secara neraca keuangan sebuah negara seperti Indonesia. Adapun perbedaan antara ekonomi mikro dan makro ialah: pertama, ruang lingkup. Ruang lingkup ekonomi mikro meliputi permintaan dan penawaran, elastisitas, teori produksi, teori perilaku konsumen, serta pasar dan mekanisme harga. Yang kedua, permintaan dan penawaran. Permintaan yakni barang atau jasa yang diminta konsumen pada waktu dan harga tertentu. Sedangkan penawaran merupakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada waktu dan harga ditentukan. Yang ketiga, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan besar kecilnya permintaan suatu produk yang dipengaruhi oleh perubahan harga. Sedangkan elastisitas penawaran merupakan besar kecilnya penawaran suatu produk yang dipengaruhi oleh perubahan harga. Yang keempat, teori produksi. Teori produksi merupakan landasan yang digunakan untuk menganalisa tingkat produksi dan biaya produksi. Barang dan jasa yang dijual tentu melewati proses produksi. Agar produksi yang dilakukan bisa maksimal, maka diperlakukan pemahaman teori produksi yang mencakup faktor-faktor produksi seperti bahan baku, biaya produksi, tenaga kerja, dan yang lainnya. Yang kelima, perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, menilai, dan membuang produk atau jasa pasca konsumsi. Dan yang terakhir ialah pasar. Pasar merupakan tempat berlangsungnya aktivitas jual beli. Pasar erat kaitannya dengan teori distribusi, yakni pembahasan mengenai aspek-aspek pemasaran atau penyaluran barang ataupun jasa. Akuntansi keuangan adalah merupakan salah satu bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan perusahaan kepada pihak eksternal berupa laporan neraca,
rugi laba, perubahan modal, dan arus kas kepada pemegang saham, kreditor atau investor, khususnya tentang profitabilitas dan kredibilitas perusahaan kepada supplier dan pemerintah. Fungsi utama laporan keuangan dari pihak eksternal ialah yaitu pemegang saham. Informasi yang memungkinkan mereka menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Yang selanjutnya ialah investor. Penanaman modal sangat rentan terhadap risiko. Mereka sangat membutuhkan informasi data keuangan, apakah dana yang mereka investasikan adalah layak atau tidak. Dan kreditur, informasi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar imbalan jasa dan pengembalian hutang pokok saat jatuh tempo. Supplier, informasi untuk menilai apakah tagihan penjualan mereka akan dibayar perusahaan pada saat jatuh tempo. Dan yang selanjutnya ialah pemerintah, informasi mengenai penetapan kebijakan pajak dan data statistik pendapatan nasional. Akuntansi biaya adalah suatu proses pencatatan keuangan yang di dalamnya terjadi penggolongan dan peringkasan atas suatu biaya produksi, penjualan produk ataupun jasa menggunakan suatu cara tertentu lengkap dengan penjelasannya. Akuntansi biaya ini diperlukan untuk bertanggungjawaban kepada pihak eksternal perusahaan seperti investor ataupun kreditur, serta pihak internal atau manajemen perusahaan itu sendiri. Akuntansi biaya sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan karena data historis yang disajikan dalam pencatatan akan sangat penting digunakan untuk manajemen dalam mengambil keputusan atau kebijakan di waktu yang akan datang. Anggaran adalah salah satu aspek terpenting dalam sebuah perusahaan. Anggaran adalah perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun pada periode yang sudah ditentukan. Dalam perusahaan, anggaran adalah untuk perencanaan sebagai upaya mengestimasikan keuangan perusahaan. Tentunya, anggaran memiliki peran penting sebagai bentuk pemantauan laju pertumbuhan ekonomi internal dalam perusahaan. Sebuah perusahaan yang baik tentunya akan membuat anggaran yang dapat membantu merencanakan dana serta mengendalikan aktivitas bisnis. Keberadaan anggaran ini tentunya akan memudahkan perusahaan dalam membuat estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk mendukung kegiatan bisnis.